Ya, tadi hukum Kristus itu adalah hukum kasih, ya kan? Isinya yang dulu itu berbagai macam aturan tentang makanan, tentang hari raya, tentang bulan, ya toh? Tentang korban-korban persembahan. Itu isi dari hukum Taurat. Polanya adalah satu perintah yang harus ditaati. Ketaatan, itu polanya. Tetapi Kristus datang, dia bukan untuk meniadakan atau menghilangkan atau membuang hukum Taurat itu. Tapi dia menggenapi hukum Taurat. Apa artinya menggenapi? Dia menjadikan isinya itu dijadikan nyata. Jadi apa yang kalau itu dijadikan nyata, berarti apa yang ada di dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama itu sekarang diwujudkan. Nah, itulah kata Rasul Paulus dalam Kolose 2. Diwujudkan, dinyatakan. Sekarang kalau itu misalnya itu adalah bayangan, sekarang ada wujudnya. Ya kan? Nah, berarti isi hukum Taurat di PL itu bayangannya. Perjanjian barunya Kristusnya yang menjadi wujudnya. Oke. Nah, polanya tetap sama, yaitu tetap ketaatan itu kepada Kristus. Ketaatan kepada perintah-perintah Kristus. Jadi kalau ditanya, Kristus itu adalah wujud dari hukum Taurat. Bayangannya hukum Taurat Musa, wujudnya pribadi Kristus itu. Lalu pribadi Kristus ini berkarya dan memberikan perintah. Perintah-perintah itulah tetap polanya sama, mesti menaati perintah itu. Nah, Yesus bilang harus menyucikan diri menjadi seperti Dia. Ya kan? 1 Yohanes 3 ayat 3. Menyucikan diri sebab Dia adalah suci. Ya, lalu Dia memberikan perintah apa lagi? Banyak perintah-perintahnya. Nah, dari semua perintah Dia bilang yang paling utama itu 2. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kenapa kasih itu yang paling utama? Karena dia bilang, kasih itulah kegenapan dari hukum Taurat. Roma pasal 10 itu. Ya kan? Berarti sekarang kita mesti menaati yang namanya kasih atau melakukan yang namanya kasih itu. Ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan yang namanya kasih? Yaitu dengan menaati apa yang Yesus ajarkan. Itulah kasih. Jadi wujud dari kasih itu adalah, wujudnya adalah ketaatan. Polanya sama, tetap ketaatan. Itu yang harus dikerjakan. Ya kan? Ketaatan pada perintah-perintahnya. Itulah wujud kasih kepada Allah dan sesama. Nah, jadi untuk bisa mengasihi, kita harus punya ketaatan. Nah, supaya kita punya ketaatan, kemarin kita belajar ya, orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang tidak lagi terikat kepada hal-hal duniawi. Ya kan? Dia terpisah dari hal-hal duniawi itu. Itulah kekudusan itu. Itulah menyucikan diri itu. Jadi menyucikan diri itu bukan berarti kita disuruh menyingkir dari dunia, masuk ke hutan, lalu kita hidup sendiri. Bukan. Itu namanya mengasingkan diri atau melarikan diri. Tapi menyucikan diri itu apa? Menguduskan diri kita dari hal-hal dunia. Kudus artinya terpisah. Jadi kita memang memisahkan diri kita dari hal-hal dunia. Tapi mempersiapkan diri ini untuk melakukan namanya perintah Kristus, yaitu kasih. Nah, berarti untuk kita bisa sampai level mengasihi, kita tuh mesti menyucikan diri, ya, dalam ketaatan.
menguduskan diri, tidak terikat pada hal-hal dunia. Nah, dari situlah nanti akan muncul struggle, konflik, ya, apa yang disebut dengan self control, pengendalian diri. Ya kan, kalau kita mau menyucikan diri dari dunia ini, tentu tidak langsung ngomong, besoknya langsung, kan gitu. Ada apa? Harus pengendalian diri, karena pasti muncul apa? Konflik. Ya, ada muncul apa namanya, pergumulan, perjuangan. Nah, tapi itu akan menimbulkan apa? Pengendalian diri itu akan menimbulkan ketekunan, ya kan? Nah, dari ketekunan itulah akan timbul pengharapan. Pengharapan itulah akan timbul yang namanya kasih. Jadi proses untuk mencapai kasih, hukum Kristus itu dimulai dari kita mau apa? Menyingkirkan diri, bukan menyingkirkan diri ya, tapi tidak terikat kepada hal-hal duniawi. Ya, nah kita lihat di sini, kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1, ya kita buka Ibrani 12 ayat 1. Oke, di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Misalnya kita lihat teks LAI ini ya. Di situ kalau dari literal meaning-nya ada berapa sintaktik konten. Pertama, ada banyak saksi, ya kan? Bagaikan awan yang mengelilingi. Yang kedua, meninggalkan semua beban dosa yang merintangi. Yang ketiga, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada 3 konten yang penting di situ. Nah ya, nah dari 3 itu apa yang paling utama? Yaitu berlomba dengan ketekunan. Kenapa kok kata tekun itu muncul? Karena ada beban dosa yang begitu merintangi. Berarti ada konflik, ya kan? Ada rintangan, ada hambatan. Nah itu rintangan atau hambatan itu disebut apa itu? Beban dan dosa. Itulah hal-hal duniawi, hawa nafsu kita yang merintangi perlombaan kita. Di sini, ya. Jadi apa yang menghambat perlombaan kita? Perlombaan iman ini. Dosa dan hawa nafsu kita. Hal-hal duniawi itu. Nah, itulah sebabnya harus ada self control, pengendalian diri. Maka akan timbul ketekunan. Dengan ketekunan itulah kita bisa berlomba. Ya kan? Tapi waktu kita berlomba dengan tekun, Rasul Paulus mengatakan, lihat ada banyak saksi nih yang sudah berhasil, yang sudah menyelesaikan lomba itu. Ya, saksinya itu banyak banget, tidak bisa dihitung, bagaikan awan. Siapa yang bisa hitung awan? Nggak bisa. Ya kan? Berarti saksinya begitu banyak. Ini adalah orang-orang apa? Yang sudah berhasil atau yang sudah tekun dalam perlombaan. Nah, lihat mereka. Ya, kalau kita baca Ibrani 13 ayat 7, coba kita buka. Di situ dikatakan, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ini perlombaan iman. Tapi ada akhirnya, ada garis finishnya. Sebab perlombaan itu ada garis finishnya. Garis finishnya itulah akhir hidup kita. Itu garis finish. Kita nggak tahu berapa umur yang Tuhan kasih kepada kita. Itulah garis akhir atau akhir hidup kita. Garis finish. Tapi mesti masuk, ya kan? Dengan apa? Dengan iman. Makanya dikatakan contohlah iman mereka. Berarti ini perlombaan iman ini.
Nah, di dalam perlombaan iman ada dosa, ada beban yang begitu merintangi. Itulah sebabnya kita diminta tekun, diminta sabar, diminta long suffering, diminta punya pengendalian diri, diminta punya ketaatan, kerendahan hati, nepsis, doa, sinergi, macam-macam. Itu untuk apa? Supaya kita bisa berlomba dengan tekun, supaya mencapai garis akhir. Ya kan? Nah, Rasul Paulus mengatakan perhatikan akhir hidup mereka. Berarti perhatikan apa namanya? Perlombaan mereka sampai akhir. Ya, akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, jadi saudara, siapa ini? Inilah tadi saksi-saksi tadi yang Rasul Paulus ingatkan, ini pemimpin kamu. Nah, kalau disebut pemimpin itu berarti apa? Ada orang yang ikut gak? Yang namanya pemimpin punya pengikut gak? Punya. Berarti pemimpin itu di depan atau di belakang? Di depan. Pengikutnya di belakang. Ngapain pengikutnya itu? Ngikuti. Itulah baru yang di depan disebut pemimpin. Karena dia punya pengikut. Di mana pengikutnya dipimpin, ya kan? Atau mengikuti si pemimpin. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Berarti ini pemimpin-pemimpin spiritual, bukan pemimpin organisasi. Ya, tapi ini adalah pemimpin iman, pemimpin spiritual, pemimpin di dalam gereja. Oke, karena ini yang menyampaikan firman Allah. Berarti ini pemimpin gereja, pemimpin iman atau pahlawan iman. Nah, mereka yang berjalan di depan. Kita disuruh contoh iman mereka, berarti kita jadi pengikut ini. Lalu mengikuti model contoh teladan iman mereka. Siapa mereka itu? Pemimpin-pemimpin tadi yang sudah sampai garis akhir. Jadi bukan lagi berjalan ini, tapi mereka sudah finish. Kita dilihat dulu. Si A, si B, si C ini udah finish ini. Lu lihat contoh mereka. Gimana mereka itu bisa finish. Nah, itulah saksi-saksi bagaikan awan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita waktu berlomba kita nggak sendiri. Ada kayak supporter gitu loh. Jadi, kalau kita lomba lari ini, supporternya siapa? Mungkin teman-temanmu, ya kan? Keluargamu, pacarmu, anakmu. Itu supporter kita kan, mereka akan bersorak-sorai, tepuk tangan, akan kasih semangat, akan apalah pokoknya teriak-teriak gitu ya kan. Pasti kamu harus berlari sampai finish. Nah, kalau dalam perlombaan iman, supporter kita siapa? Hah? Supporter kita adalah, ingatlah saksi-saksi tadi itu. Ya kan? Berarti supporter kita itu pemimpin-pemimpin yang sudah mencapai garis akhir. Ya, nah salah satu supporter yang mau kita baca hari ini misalnya Pelagia sang petobat. Ya, Saint Pelagia sang petobat. Atau the Pelagian Saint Pelagia the Penitent. Ini adalah salah satu saksi yang kita bisa contoh imannya. Sebab apa? Sebab dia sudah sampai garis akhir mempertahankan imannya. Ini adalah contoh saksi yang memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Ya, hukum kasih itu dia penuhi dengan ketaatan dia, dengan iman dia, dengan pengharapan dia, dengan penderitaan dia, macam-macam. Oke, itu semua dialami untuk mencapai garis akhir. Tapi tentu iblis, ya, dunia nggak senang kita tuh kalau lombanya lancar, enak sih ya. Tapi kalau ada beban dosa yang begitu merintangi, ya kita itu mesti tekun. Oleh sebab itu perlu supporter gitu loh. Kayak kita udah lari maraton, rasanya capek banget, ya kan?
Tapi kalau kita ingat garis akhir, kita ingat pendukung kita, fans kita, maka kita lari lagi jadi semangat. Benar nggak? Ya, ya. Coba misalnya kamu jadi penyanyi ya, tapi nggak ada yang nonton nih, kamu nyanyi sendiri. Kira-kira kamu nyanyinya semangat nggak? Enggak. Nah, anggaplah kita lagi ini berlomba nih, tapi sekeliling kita ini banyak penonton, banyak supporter yang tiap hari itu akan memberi kita semangat. Ya. Oke, supportermu siapa? Nah, supportermu bukan pacarmu. Supportermu tuh ada di sekeliling kamu bagaikan awan. Ya, cuma masalahnya tuh kamu nggak pernah melihat, nggak pernah tahu. Yang kamu lihat tuh dirimu yang penuh belas kasih, perlu dikasihani terus. Ya, ya kan Cindy? Oke. Nah, Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Ya kan, teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus. Kenapa kok kita teladani Paulus? Hah? Karena dia meneladani Kristus. Berarti apa? Kristus ada di depannya Paulus gak? Paulus di belakangnya Kristus. Oke, itu good. Tapi Paulus meminta kita itu nggak cukup. Kamu ikut Yesus saja nggak cukup. Oke? Kamu juga perlu jadi pemimpin. Artinya kamu jadi contoh, jadi teladan untuk orang-orang di belakang itu. Ya, makanya jemaat Korintus itu disuruh teladani dia. Berarti gereja Korintus itu ada di depan Paulus atau di belakang? Belakang. Ngapain? Ikut Paulus. Ikut Paulus kemana? Ikut Paulus kemana? Ya kemana Paulus pergi kan? Kemana Paulus pergi? Dia di depannya siapa? Berarti ikut Paulus kemana? Ke tempat Kristus. Jadi kalau kita ngajak orang nih ikut aku, kamu mesti pastikan mau kemana. Ikut-ikut doang mah gampang. Ya kan? Tersesat kamu juga nggak tahu. Nah, kalau kamu tersesat maka pengikutmu juga tersesat. Itu bahayanya. Jadi kita mesti pastikan kita ngikut Kristus. Berarti kita sedang berlomba ini menuju garis akhirnya. Kemana garis akhirnya? Kristus. Jadi pengikut di belakang kita itu jadinya sampai kepada Kristus juga. Jadi kita kayak pembawa jalan gitu loh. Kita kayak jadi kompasnya. Ya. Nah berarti di sini Tuhan memerintahkan kita nggak cukup jadi pengikut. Kita tuh nggak mesti jadi pemimpin. Jadi teladan, jadi contoh. Itu. Ya. Kita satu sisi adalah pengikut di belakang Yesus. Tapi pada saat yang sama kita juga di depan dari pengikut kita. Jangan terbalik ya. Pengikut kita yang di depan, kita yang di belakang. Sama aja. Kita jadi pengikut bukan jadi pemimpin. Oke, jadi setiap di sini kita semua adalah pemimpin. Kenapa? Karena kita punya pengikut. Sebab kalau kamu jadi pemimpin, kamu punya pengikut, kamu mesti tahu, kamu mesti jalan kemana. Berarti kamu harus jadi pengikut juga. Kalau kamu nggak jadi pengikut, kamu bingung mau kemana, ya kan? Kalau kamu jadi pengikut, berarti kamu punya pemimpin di depanmu. Siapa pemimpin di depanmu? Kristus. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Berarti satu sisi kita jadi pengikut, berarti kita punya pemimpin di depan, kita tahu kita mau kemana. Pemimpin kita adalah Kristus. Untuk apa sih? Supaya kamu bisa memimpin orang-orang di belakangmu ikut Yesus. Nah itu seperti kayak visi sekolah kita lah. Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Alright? Ya. Nah kalau kita tahu kita punya pemimpin yang di depannya itu adalah Kristus. Ya. Berarti kita adalah pengikut, kita adalah murid
kita adalah orang-orang yang belajar ikut Kristus. Kita jadi a student, murid. Nah, Yesus bilang, apa ciri utama dari seorang murid Kristus? Yaitu mengasihi. Maka kita harus mengasihi sesama kita. Berarti kita harus memimpin ini orang-orang yang di belakang kita itu untuk ikut Yesus. Ya kan? Itulah sebabnya satu sisi kita jadi murid, jadi pengikut, tapi pada saat yang sama kita jadi pemimpin, jadi contoh. Nah, tentu perjalanan ini nggak gampang. Rasul Paulus bilang, nggak masalah, Ibrani 12 ayat 1. Kamu lihat, ada banyak saksi yang sudah berhasil. Jadi, kalau sudah berhasil, sudah banyak orang yang berhasil, pertanyaannya kepada kita, masa kamu nggak bisa sih? Ngerti ya? Ya kan? Lihat tuh, banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka semua sudah berhasil. Nah, tinggal kita nih di dunia yang lagi berjuang ini. Benar nggak? Kalau mereka yang sudah berhasil itu kan artinya akhir hidup mereka sudah selesai. Berarti mereka sudah mati, sudah meninggal. Ya, tubuh mereka sudah dikubur, tapi roh jiwa mereka sudah garis akhir di Firdaus. Kita yang di dunia ini lagi berjuang, gitu. Ya, nah kalau banyak saksi, mereka semua bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya, bahkan ayat 2 dikatakan di situ, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tadi saya sudah bilang. Ya, sebab pemimpin kita yang berjalan di depan kita adalah Kristus. Dia memimpin kita dalam iman, dalam perlombaan iman. Ya, nah akhirnya membawa kita kepada kesempurnaan. Dia kasih teladan, dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ya kan? Dengan sukacita, ya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, lalu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus adalah satu teladan iman yang sempurna. Nah, sekarang kita disuruh tiru nih. Lakukan seperti yang Kristus lakukan dengan mata yang tertuju kepada dia. Nah, bahwa pemimpin kita berarti. Ya. Nah, di sini. Nah, berarti apa yang Yesus kerjakan ya, itu dia memberikan satu jalan kepada kita ya, memimpin kita dalam iman. Nah, kita tinggal ikut. Ya, berarti kita dipimpin oleh Kristus, sekaligus kita memimpin orang lain ikut dia. Ya. Nah, kalau ada banyak saksi, ini berarti ada banyak orang yang sudah berhasil. Rasul Paulus, kamu lihat dia, contoh iman mereka. Ya, misalnya di sini ada Pelagia. Hari ini kita memperingati dia, 8 Oktober. Ya, Pelagia sang petobat. Dia bertobat menjadi seorang Kristen karena oleh Saint Nonus ya, uskup Edessa. Nah, sebelum dia menerima Kristus melalui baptisan, Pelagia adalah kepala rombongan tarian di Antioquia, Palestina. Jadi dia kerjanya yang menghibur para lelaki hidung belang. Ya, dia jadi menjalani satu kehidupan yang sangat-sangat hancur dan melacurkan dirinya. Nah, satu hari Pelagia dengan pakaian yang elegan sedang berjalan melewati sebuah gereja tempat Saint Nonus itu sedang berkhotbah. Orang-orang percaya memalingkan wajah mereka dari si pendosa itu, tetapi uskup itu memandang ke arahnya. Ya, jadi jemaat di situ nggak mau lihat, oh ini pelacur ini, gitu. Tapi sang uskup yang lagi berkhotbah itu lihat dia, gitu. Nah, terpesona oleh keindahan yang luar biasa dari Pelagia dan menubuatkan kebesaran spiritual di dalam dirinya, Saint Nonus berdoa di selnya dalam waktu yang lama kepada Allah untuk orang berdosa ini. Ya, lalu dia cerita sama uskup, sesama uskupnya di sana.
bahwa sebetulnya ya, pelacur itu membuat kita semua jadi malu. Kenapa? Sebab dia, ya, Pelagia ini sangat peduli pada kecantikan tubuhnya di hadapan para lelaki. Ya namanya seorang pelacur ya kan, dia harus tampil cantik dong untuk menarik pelanggan. Kan gitu, ya kan? Kalau jelek siapa yang mau? Kan? Nah, tapi Senonus itu lama berdoa gitu ya. Lalu dia katakan sesama uskupnya yang memalingkan mukanya tadi itu, dia tuh Pelagia itu peduli banget nih pada kecantikan tubuhnya. Tapi kita malah tidak memikirkan kecantikan jiwa kita yang malang di hadapan Allah. Jadi di satu kritikan, ya. Keesokan harinya ketika Senonus sedang mengajar di gereja tentang penghakiman yang menakutkan dan konsekuensinya, lalu Pelagia itu tiba-tiba datang. Ya, lalu dia dengar ajaran itu dan sangat terkesan. Kemudian dengan rasa takut akan Allah dan tangisan pertobatan, akhirnya dia meminta uskup itu untuk dibaptis. Nah, melihat pertobatan yang tulus dan penuh, uskup Nonus pun membaptisnya. Ini ada ikon di mana ini uskup Nonus, ini Pelagia, ya. Pada malam hari iblis muncul mengganggu Pelagia. Nah, itu tadi. Perlombaan iman itu gak gampang. Ya kan? Harus ada apa? Ada begitu banyak rintangan, misalnya dari iblis ini. Ngapain? Mendesaknya untuk kembali ke kehidupan sebelumnya, jadi pelacur lagi. Tapi orang suci ini berdoa membuat tanda salib dan iblis pun lenyap. Nah, 3 hari setelah pembaptisannya, Pelagia mengumpulkan barang-barang berharganya dan membawanya kepada uskup Nonus. Si uskup memerintahkan agar itu dibagikan di antara orang-orang miskin, ya, dengan mengatakan biarlah ini dibagikan dengan bijaksana sehingga kekayaan yang diperoleh oleh dosa ini menjadi kekayaan yang benar, kekayaan kebenaran. Kemudian Pelagia melakukan perjalanan ke Yerusalem, ke Bukit Zaitun. Di sana dia tinggal di dalam sel doanya, menangisi dosa-dosanya tentunya ya. Menyamar sebagai biarawan Pelagius, hidup dalam pengasingan pertapaan, dan mendapatkan banyak karunia spiritual yang luar biasa. Nah, ketika dia meninggal, dia dimakamkan di dalam sel doanya. Oke, nah ini wajah atau ikon dari Pelagia the Penitent, Pelagia sang petobat. Jadi luar biasa ya, satu kesaksian hidup seperti ini. Ini salah satu saksi nih yang mengelilingi kita. Jadi kalau kita berat dalam perlombaan iman, jangan nyerah. Kamu lihat aja di awan, banyak saksi. Ya, Dani. Nah, kamu lihat di awan, banyak saksi. Atau banyak awan. Oke. Nah, maksudnya banyak sekali, tak terhitung jumlahnya, saksi-saksi demikian. Nah, mereka semua bisa, mereka semua support kita nih, memberi tepuk tangan untuk kita ini. Nah, pasti kita bisa. Ya, nah, saudara perlu belajar seperti saint seperti ini, contoh iman mereka. Ya, nah ini akan menguatkan kita dalam perlombaan. Oke, satu lagi, namanya yang sama, tetapi dari Tarsus, ya, Pelagia dari Tarsus. Nah, ini kita peringati kemarin di tanggal 7 Oktober. Kita baca kisah hidupnya ya. Setelah ini nanti kita lihat Kidung Agung 1 ayat 13 dan 14. Nah, ini Pelagia dari Tarsus. Orangnya sangat cantik. Ya. Di sini nggak ada yang secantik dia. Oke. Saint Pelagia dari Tarsus itu berasal dari Kilikia ya, di Asia Kecil sebelah tenggara. Dia hidup pada abad ketiga pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Kita tahu abad ketiga ini ya, kaisar ini sangat kejam ya kepada orang-orang Kristen.
Dan Pelagia ini adalah anak dari penyembah berhala yang terkenal. Ya, ketika dia mendengar tentang Yesus Kristus dari teman-teman Kristennya, dia percaya kepada Kristus. Lalu luar biasa dia ingin mempertahankan keperawanannya. Tadi Pelagia yang satu hidup hancur ya kan. Pelagia yang ini masih virgin, masih perawan. Nah, lalu dia ingin mempertahankan keperawanannya, mendedikasikan hidupnya itu untuk Kristus. Ya, nah dia dengar dari teman-temannya yang Kristen. Berarti teman-temannya ini apa? Menjadi pemimpin untuk dia, ya kan? Gitu. Sehingga Pelagia jadi tertarik kepada Kristus lewat teman-temannya. Nah, pewaris Kaisar Diocletianus ini ada, yaitu seorang anak laki-laki yang dia adopsi, melihat gadis Pelagia ini. Lalu si anak kaisar ini terpesona oleh kecantikannya, ya, dan menginginkan si Pelagia itu jadi istrinya. Tapi perawan ini memberitahu bahwa pemuda itu bahwa dia sudah bertunangan dengan Kristus. Ya, kalau kita belajar Kidung Agung, Kristus itu adalah mempelai laki-laki yang kekal, ya kan? Jadi saya mau mempersembahkan hidupku, keperawananku itu untuk Kristus. Maka dia tidak mau menikah secara duniawi. Balasan Pelagia tentu membuat marah anak raja itu kan. Tapi dia memutuskan untuk meninggalkan Pelagia dalam damai untuk sementara waktu. Berharap Pelagia itu akan berubah pikiran. Nah, pada saat yang sama, Pelagia meyakinkan ibunya untuk mengizinkannya mengunjungi perawat yang membesarkannya di masa kecil. Nah, ibunya ini seorang penyembah berhala yang kuat gitu, yang fanatik banget ya. Nah, lalu Pelagia itu diam-diam berharap dapat menemukan Uskup Linus dari Tarsus, ya, yang telah melarikan diri ke gunung selama penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dan dia berharap bisa dibaptis olehnya. Jadi Uskup Linus ini juga dalam pelarian gitu, ya, karena dianiaya oleh raja. Nah, dia telah melihat wajah Uskup Linus dalam mimpi yang memberikan kesan mendalam padanya. Uskup Linus menyuruhnya untuk dibaptis dalam mimpinya itu, ya. Lalu akhirnya Pelagia melakukan perjalanan dengan kereta untuk mengunjungi perawatnya, berpakaian mewah dan ditemani oleh seluruh pengiring pelayan seperti yang diinginkan ibunya. Nah, di sepanjang jalan ya, Pelagia atas karunia Tuhan akhirnya ketemu dengan Uskup Linus. Ya. Nah, Pelagia segera kenal wajah uskup ini. Kenapa? Karena sudah nampak dalam mimpinya. Ya, dia sujud di kakinya meminta dibaptis. Atas doa sang uskup, ya, tiba-tiba ada mata air yang mengalir keluar dari dalam tanah. Nah, Uskup Linus membuat tanda salib di atas Pelagia dan selama pembaptisan ya, para malaikat muncul dan menutupi orang yang dipilih Tuhan itu dengan mantel yang terang bercahaya. Jadi waktu dibaptis itu malaikat menutupi orang itu dengan mantel yang sangat bercahaya. Nah, setelah diberi perjamuan kudus, ya kan, lalu Uskup Linus ini mengucapkan doa syukur bersama Pelagia. Oke, kemudian mengirimnya, mengutusnya kembali untuk melanjutkan perjalanannya ketemu dengan si perawat ibunya, perawat yang merawat dia ya. Tapi Pelagia ini akhirnya menukar pakaian mahalnya dengan pakaian putih sederhana, lalu dia membagikan harta miliknya kepada orang miskin. Nah, dia akhirnya kembali ke pelayannya. Pelagia memberitahu mereka tentang Kristus dan banyak pelayannya itu yang bertobat dan percaya. Sekarang dia jadi pemimpin, ya kan? Jadi satu model, satu teladan, misalnya untuk para pelayannya. Oke, nah, ya gitu hidup ini ya. Jadi kita dipimpin sekaligus kita memimpin. Nah, dia mencoba untuk mempertobatkan ibunya sendiri menjadi orang Kristen, tetapi ibunya yang keras kepala itu justru mengirimkan pesan kepada putra raja tadi, ya, Diocletianus tadi, bahwa Pelagia itu udah jadi Kristen, ya, dan dia tidak ingin jadi istrinya.
Nah, pemuda itu pun menyadari ya bahwa Pelagina telah hilang darinya, patah hati lah, gitu ya. Dan akhirnya apa? Dia bunuh diri dalam keputusasaannya. Dia jatuh ke atas pedangnya, ya, dan mati. Nah, akhirnya sang ibu ini, ibu Pelagia ini ketakutan gitu loh. Kalau nanti kaisar itu bisa ngamuk, marah gitu ya. Jadi akhirnya putrinya itu diikat lalu dibawa ke istana Diocletianus supaya bertanggung jawab atas kematian anak atau pemuda pewaris tahta tadi. Tapi si kaisar ini hidung belang juga ya. Dia terpikat oleh keindahan dari Pelagia. Ya kan? Lalu ditawarilah, kamu mau nggak jadi ratu? Tapi kamu harus meninggalkan imanmu. Gitu. Ya, tapi perawan suci ini menolak tawaran kaisar dengan jijik ya dan berkata, kamu gila ya, dia bilang. Ya, mengatakan hal ini kepadaku. Saya tidak akan melakukan permintaanmu dan saya membenci pernikahan keji Anda. Karena saya memiliki Kristus Raja Surga sebagai mempelai laki-laki saya. Ya, aku tidak menginginkan mahkota duniawimu yang hanya bertahan sebentar. Oke, Tuhan di kerajaan surgawinya telah menyiapkan 3 mahkota yang kekal untuk saya. Apa tuh? Dia kan tinggal milih nih, mau mahkota dari Kristus atau mahkota dari kaisar. Ya kan? Kalau kamu jadi ratu pakai mahkota, bener. Kan nggak ada ratu tuh kepalanya kosong kan itu. Kasih mahkota. Tapi Pelagia itu jawab, aku sudah dikasih mahkota, sorry ya, gitu. Nah, dia bilang mahkota ini kekal. Pertama apa? Iman. Ya. Karena aku telah percaya pada Tuhan yang benar dengan segenap hati saya. Nah, ini mahkota iman yang Tuhan sudah kasih ke saya. Tentu aku nggak mau mengkhianati dia. Yang kedua, ini mahkota kemurnian. Ya, karena aku sudah mendedikasikan keperawananku kepadanya. Ya, dan yang ketiga, mati martir. Karena saya siap menerima setiap penderitaan untuknya dan mempersembahkan jiwa saya karena cinta saya kepadanya. Jadi kalau kamu punya cinta nih sama seseorang, pasti nggak kamu rela berkorban? Nah, ayo. Kalau kamu punya kasih, punya cinta, berarti otomatis kita punya rasa berkorban nggak? Mempersembahkan nggak? Iya kan? Gitu. Ya, kayak di sini aja kan, diam-diam. Misalnya gitu. Nah, Pelagia, dia katakan, aku punya iman, aku nggak mau berkhianat, aku punya kemurnian. Ya, mendedikasikan hidupku kepadanya secara murni. Yang ketiga, aku siap menderita karena itu. Ya kan? Sebab apa? Sebab aku punya cinta pada Tuhanku. Nah, jadi kalau kita punya cinta, punya kasih kepada Allah, berarti kita siap mempersembahkan apa? Jiwa kita. Walaupun harus apa? Menerima penderitaan. Nah, saudara lihat ini ada ikonnya. Ini ada lembu atau banteng ya, berwarna merah. Lalu ini ada kayak api gitu ya. Ini api, lalu Pelagia itu dicemplung ke dalam ini. Nah, ini menunjukkan tadi siap menerima penderitaan dengan mati syahid. Ya. Lalu Diocletianus kan akhirnya menghukum Pelagia ya dibakar dengan banteng perunggu yang membara. Oke, jadi dibakar dengan banteng perunggu ini. Ya. Tanpa mengizinkan para algojo untuk menyentuh tubuhnya, martir suci ini pun membuat tanda salib dan masuk ke dalam bejana itu dari banteng itu tadi ya, dan dagingnya meleleh. Tapi
memancarkan bau harum mur. Nah, kalau kita belajar kemarin di Kidung Agung, mempelai perempuan itu menyiapkan apa? Minyak narwastu, minyak mur yang harum itu. Jadi kayak cerita Pelagia ini, dia itu kayak apa? Mengorbankan hidupnya itu kayak mempersembahkan minyak mur yang harum. Ya, ini luar biasa kesaksian hidup seperti itu. Ya kan? Nah, dagingnya meleleh, tapi baunya harum, memenuhi seluruh kota dengan keharuman. Akhirnya tinggal tulang kan, karena dibakar. Nah, tulang Pelagia tetap tidak terluka, maksudnya tidak hancur gitu ya. Lalu dipindahkan oleh para penyembah berhala ke satu tempat di luar kota. Lalu datanglah 4 singa ya, yang keluar dari hutan belantara dan duduk di sekitar tulang itu. Supaya apa? Supaya burung-burung atau binatang buas tidak memakan tulang itu. Nah, singa-singa itulah yang melindungi relik religius sampai si uskup yang membaptisnya itu tadi datang ke tempat itu. Ya, si uskup Linus tadi. Lalu dia mengumpulkan relik itu dan menguburkannya dengan hormat. Nah, belakangan sebuah gereja dibangun di atas relik sucinya itu. Oke, nah ini diperingati oleh gereja setiap tanggal 7 Oktober, tapi juga tanggal 4 Mei. Ya, ini baru kemarin lewat. Nah, saudara, lihat saksi yang apa namanya, yang kita bisa tiru, kita bisa contoh imannya. Ya kan? Dia katakan luar biasa. Jadi ketika dia sebelum dia dihukum, ya, Tuhan di kerajaan surgawi sudah menyiapkan 3 mahkota yang tidak dapat binasa untuk saya. Yang pertama faith, iman. Yang kedua purity, kemurnian. Yang ketiga apa? Martir, long suffering. Ya kan? Nah, kita lihat ada ini apa ini? Kerbau ini beban yang merintangi dia. Tapi karena dia punya faith, dia punya purity, dan dia punya long suffering, maka nggak bisa menghalangi dia. Oke? Nah, ya sih. Jadi di sini kita lihat ya, cerita-cerita seperti ini ikut Tuhan tuh nggak selalu datang banyak berkat dalam pengertian berkat duniawi. Ya, bisa saja Tuhan itu kasih, tapi itu nggak membuat kita terikat. Ya, kita memang butuh berkat-berkat untuk kebutuhan kita. Uang misalnya, materi, ya kan? Tapi kalau itu dari Tuhan, kita mesti sense ya, semua apa yang ada di dunia itu kan dari Allah, benar gak? Ya kan? Alam ini, uang dan semuanya itu diciptakan oleh kita, memang manusia. Tetapi itu barang ciptaan yang juga berasal dari Allah. Uang itu dari mana? Dari kertas. Kertas itu dari mana? Dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari alam. Siapa yang menghidupi alam ini? Tuhan sendiri, ya kan? Jadi semua apa yang manusia gunakan itu sebetulnya berasal dari Allah. Nah, tapi tidak bisa menggantikan posisi Allah. Oke? Nah, dia yang harus jadi prioritas paling utama. Nah, berarti berkat materi ada, tapi tidak membuat kita terikat. Nah, jadi apa yang mengikat kita? Bukan materi, tapi Kristus. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu lihat ya, perlombaan iman itu memang banyak kendala, banyak rintangan. Salah satunya ya materi tadi, uang misalnya. Tapi kalau kita punya faith, punya purity, punya long suffering, maka kita bisa jadi kayak Pelagia ini. Rintangan itu bisa kita singkirkan. Ya. Nah, ini wonderful ini, kesaksian hidup seperti ini. Ya. Walaupun jadi pengikut Tuhan ini
kok dibakar hidup-hidup? Kok Tuhan nggak menolong? Ya kan? Kita mungkin bertanya seperti itu. Kenapa kok ini orang yang suci, orang yang saleh gitu ya, dibakar hidup-hidup seperti ini? Banyak ya, ada yang dipenggal, ada yang dimakan binatang buas, ada yang ditenggelamkan ke dalam maut, ada yang ditusuk. Ya, ini dibakar hidup-hidup. Kok Tuhan di mana begitu? Ya, nah kalau kita masih bertanya seperti itu, kita itu masih kayak anak kecil. Oke, kita nggak bertanya lagi Tuhan di mana, tapi kita sudah bertanya, saya punya faith, saya punya purity, saya punya long suffering, itu yang saya persembahkan untuk dia. Jadi bukan kita minta Tuhan berikan aku, tapi bukan lagi orientasinya ke aku, tapi apa yang kamu bisa berikan untuk Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena kita punya cinta tadi. Makanya tadi dia bilang di sini, saya ingin menerima setiap penderitaan untuknya, bukan untuk aku loh. Saya ingin menerima setiap penderitaan untuknya dan mempersembahkan jiwa untuknya karena cintaku kepadanya. Jadi fokusnya kepada siapa lagi? Fokusnya sudah kepada Allah. Dia tidak lagi kayak anak kecil rengek-rengek minta pertolongan dari Allah. Jadi fokusnya bukan lagi pada dirinya, tapi fokusnya apa yang dia bisa berikan untuk Tuhan. Nah, perjalanan iman kita kan harus makin lama makin dewasa seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan apa yang kita bisa minta aja terus dari Tuhan, tapi pertanyaannya sekarang apa yang bisa kita kasih nih untuk Allah. Oke, di sini ini petobat baru loh, Pelagia. Ya kan? Dia tobatnya pun diam-diam nih. Gitu. Karena orang tuanya penyembah berhala. Ya, tapi dia punya iman yang sempurna. Ya, dia ditawari apa ini? Dunia, ya kan? Ditawari apa jadi ratu. Anak kaisar gitu loh. Siapa yang nggak mau gitu. Ya kan? Bisa jadi ratu, jadi penguasa gitu. Nah, tapi dia memilih tidak. Ya, this is wonderful. Oke, nah, dia memilih, dia tetap apa? Murni, mendedikasikan apa? Keperawanannya pada Kristus. So, apa aplikasinya buat kita? 3 hal yang penting di sini. Yaitu pertama kita mesti punya faith, iman. Ya, iman itu pasti diuji. Maka Yakobus bilang, imanmu diuji akan mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan terhadap apa? Penderitaan. Supaya imanmu makin murni. Berarti iman harus mencapai yang kedua namanya kemurnian. Menjaga imanmu tetap murni. Ya kan? Nah, di sini yang ketiga, ya untuk mendapatkan itu ada banyak long suffering yang terjadi. Ya,